一晚上居然开辟了64条灵脉。王浩，你可真是个妖孽！这么剧烈的灵力波动，群架可以，谁第一个越过，这东西就归谁。定风斩，这水平也敢妄称裂空？哼！看来消息有，你小子是个硬茬。Halo good people, gimana kabarnya? Kali ini kita akan melanjutkan serial Donghua Wan Gu Senhua yang ternyata dilanjut lagi. Padahal di video kemarin gua udah bilang selesai, jadi mohon maaf untuk info yang gak benernya. Buat yang mau nonton dari pertama, alangkah bagusnya untuk kalian klik link di deskripsi video ini, playlist full, terima kasih. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika Wang Hao baru aja membuka 64 nadi spiritual di dalam tubuh selama 1 hari aja. Tapi tiba-tiba muncul sekelompok orang yang mencoba untuk mengambil esensi air spiritual milik Wang Hao. 难道没发现我们已经被包围了？ Beritanya begitu cepat tersebar, Wang Hao sadar ada orang yang sengaja menyebarkannya. Namun Wang Hao nggak berniat untuk menyerah gitu aja, lalu menyerahkan esensi air spiritual miliknya. 评价可以，谁第一个越过，这东西就归谁。以剑痕为界。 Pertarungan dimulai tatkala pedang Wuchen membunuh beberapa orang yang mencoba untuk membunuh Wang Hao. 一个七海三种的小子，到你了。 Kini tiba giliran bos orang-orang tersebut yang berada di ranah lautan Qi tingkat 8 menyerang Wang Hao. Namun dia masih belum bisa untuk mengalahkan Wang Hao dengan pedang Wuchen-nya. 看来消息有误。 Gak berselang lama tiba-tiba ada seseorang yang diam-diam menyerang Wang Hao. Pria tersebut adalah orang yang telah menyebarkan berita mengenai Wang Hao telah memiliki esensi air spiritual. Pria tersebut menyerang Wang Hao dengan teknik jiwanya, namun masih belum cukup kuat untuk melawan teknik jiwa milik Wang Hao. 一群废物，摄魂算。 Teknik jiwa lemah dari pria berbaju biru tersebut gak akan mungkin bisa mengalahkan seorang master teknik jiwa seperti Wang Hao. Tiba-tiba muncul sekelompok orang lagi mencoba untuk mengambil esensi air spiritual. Di sini Wang Hao berakting seolah-olah telah dikalahkan pria berbaju biru tersebut. 基于你的灵水精魄，你的延迟爆炸掌果然强大，掌力好强，我的心。好你个王浩，也太会演戏了吧！ Ketika sadar, pria berbaju biru tersebut gak melihat sosok Wang Hao yang melompat ke dalam lautan. Hal tersebut membuat sekelompok orang yang baru aja datang menyangka pria berbaju biru ini telah memiliki esensi air spiritualnya. 装傻是吧？给我打！什么灵水精魄？我不知道。雷门Sementara itu, Mu yang terlihat membunuh beberapa binatang buas yang ada di sekelilingnya. Namun berbeda dengan Tai Yaoqian masih dengan gaya santai menggunakan teknik ilusi untuk membuat kedua monster saling membunuh satu sama lainnya. Yaoqian emang gak terlalu suka pertarungan fisik. Dia lebih memilih menggunakan akalnya untuk membereskan berbagai masalah. Walaupun gak mendapatkan esensi air spiritual, namun Mu yang mendapatkan beberapa inti binatang yang baru aja dibunuhnya. 蚊子再小也是肉，有药单就不错了。 Tapi tiba-tiba muncul sekelompok praktisi yang dikendalikan oleh pengendali jiwa milik ngengat berwajah iblis. Sepertinya kecurigaan Tai Yaoqian dari awal terbukti pada senior Qi Tiandao yang telah melepaskan ngengat berwajah iblis dari kurungannya. 吗？是这样的话，只怕有一场硬仗要打了。 Di sisi lain, ketika Wang Hao berada di dalam lautan, dia bertarung dengan seekor kepiting raksasa yang berada di ranah Divine Mansion tingkat kedua.
Jika itu pertarungan di darat, Wang Hao nggak akan mungkin bisa mengalahkan kepiting tersebut. Namun karena ini di dalam lautan, Wang Hao memiliki keuntungan tatkala dia merilis teknik guntur surgawi bentuk ketiganya. 可不是说着玩的。要是在陆地上，我还不一定奈何得了他。可水里击力可是强了10倍不止。神雷九变第30个。 Wang Hao mendapatkan esensi air spiritual berukuran besar karena udah mengalahkan kepiting raksasa di dalam lautan. Sementara itu, pria berbaju biru berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya. Tapi dia menjadi gila karena terus-menerus menggunakan teknik jiwa. 灵水晶破了，全都是我的，全都是水晶。又疯了一个。 Jin Sisan merasa bosan karena sepanjang jalan mereka nggak menemukan satupun binatang buas. Tapi tiba-tiba Wang Hao merasakan fluktuasi kekuatan spiritual milik Tai Youqian sepertinya dalam bahaya. 有热闹瞧了，王浩，快走快走！ Setibanya di sana, Wang Hao melihat Muyang dan Youqian berhasil mengalahkan sejumlah praktisi yang dikendalikan. Wang Hao tentu saja mengenali segel pengendali jiwa tersebut, yakni milik ngengat berwajah iblis yang telah menjadi budak senior Qi Tiandao. 头粉面不是好人，鬼脸天鹅不是已经被齐天道封印了？想不到连鬼脸天鹅都被他收服了。 Gak berselang lama muncul sang ngengat berwajah iblis tersebut yang begitu terobsesi ingin membunuh sosok Wang Hao. 王浩，鬼脸天鹅的气息有点古怪。 Ngengat wajah iblis yang pada awalnya suka mengendalikan jiwa orang lain, kini telah dikendalikan oleh senior Qi. Sepertinya senior Qi gak jauh dari tempat Wang Hao saat ini. Pertarungan dimulai tatkala Wang Hao merilis pedang Wuchen-nya. Dari tabrakan kedua kekuatan yang terlihat, Youqian menyadari Wang Hao telah semakin kuat dari sebelumnya. 王兄，不愧是你啊！ Wang Hao menggunakan teknik langkah angin untuk menghindari serangan gelombang suara ngengat berwajah iblis. Pada akhirnya sang ngengat berwajah iblis tersebut kalah tatkala Wang Hao telah merilis teknik jiwa tingkat kedua, yakni pembelah jiwa. 鬼脸天鹅以自焚为代价。放心，王浩没事。灭魂咒。 Sebelum ajal menjemputnya, terungkap keinginan satu-satunya sang ngengat berwajah iblis, yakni ingin kembali ke alam iblis. 怎么控制你的？他到底有什么目的？我要回家。 Kematian ngengat wajah iblis meninggalkan inti iblis yang menyimpan semua kekuatannya. Wang Hao memurnikan inti iblis tersebut, siapa tahu bisa berguna di masa depan nanti. Tapi tiba-tiba muncul Tuan Muda Jiang Yunsui melihat ada begitu banyak praktisi tewas di sana. 妖丹居然伤了这么多修士，就把你们拿到的妖丹交给我们少爷一半，你们简直没有人性！ Yunsui meminta 70% inti binatang yang dimiliki kelompok Wang Hao, namun dia nggak mengetahui di sana ada orang terkaya di Akademi Tianmu, yakni Youqian. Jika Yunsui pergi, Youqian berjanji nggak akan mempersulit keluarga Jiangnya, yang selama ini bergantung pada pavilion pedang untuk merajai kota Tianhai. 没去找你们麻烦，你倒自动送上门了。 你们江家仗着有剑的天海城胡作非为。 Namun Yunsui justru menyerang karena nggak terima dengan ancaman Youqian pada keluarganya. Hal tersebut membuat Youqian sedikit mengeluarkan kekuatannya. Wang Hao dan Muyang sadar sebenarnya Youqian memiliki kekuatan sangat tinggi. Sementara itu, senior Qi Tiandao sedang melepaskan segel ular roh raksasa untuk membunuh Wang Hao. 换的，原来你一直是在装菜鸟。 你喜欢我给你送的这份大礼？我去，这么大动静！
Cerita berlanjut ketika kita diperlihatkan sosok Qi Tiandao sedang melepaskan naga roh yang tersegel. 王浩，你喜欢我这份大礼？ Jadi menurut legenda ada naga raksasa disegel di dasar tebing Guancao yang sebanding dengan praktisi puncak mansion ilahi. Bisa dibilang ini adalah ujian terakhir kota Heisui memiliki sisik dan kulit yang sangat tebal. Dulu ada seseorang yang menyerangnya saat masih memiliki tubuh. Namun karena sulit mengalahkan naga tersebut, jadi dia disegel di bawah tebing Guancao. 江南封印在关潮崖底，原来传说是真的。 Ketika Wang Hao dan yang lain udah berada di tebing Guancao, tiba-tiba muncul Qi Tiandao melukai pipi Wang Hao dengan kipas miliknya. 师弟师妹，好久不见。王浩，你的脸。果然是你，我到底该叫你齐天道？ Kalau nggak mengambil darah Wang Hao secara langsung, Qi Tiandao nggak akan muncul secepat ini. Kipas yang berisi darah Wang Hao tiba-tiba dilemparkan ke dalam naga raksasa yang tersegel. 是巨灵蛟，它被彻底唤醒了。 Sang naga roh tersebut akhirnya bangun dan terbang ke langit. Wang Hao tiba-tiba merilis teknik tapak langitnya untuk menyerang sang naga. 开天掌！ Pertahanan naga tersebut sangat kuat dan anehnya dia hanya mengincar Wang Hao aja. Ini semua karena sebelumnya Qi Tiandao melemparkan darah Wang Hao ke segel naga tersebut. 齐天道也写作业，王浩就是当年封印他的人。太缺德了！ Youtian dan Muyang terus menyerang naga tersebut demi menyelamatkan Wang Hao sambil menghindari serangan guntur dari sang naga. Melihat kedua temannya dalam bahaya, Wang Hao tiba-tiba merilis teknik matahari pembakar langit. 焚天烈日！ Walaupun menggunakan teknik matahari pembakar langit, namun ada kesenjangan ranah kultivasi yang sangat jauh di antara Wang Hao dan naga tersebut. Jin Zhisan tiba-tiba meminta Youqian untuk mengeluarkan kotak formasi pengurung yang dulu menyegelnya. 对了，金箍法阵。除了钱，你就没有点有用的东西啊？ 找到了！ Wang Hao menggunakan kekuatan spiritual untuk mengaktifkan formasi pengurung. Jika naga Jin Zhisan aja bisa dikurung, seharusnya naga roh seperti ini nggak akan sulit. Sementara itu muncul orang-orang dari Paviliun Pedang yang pada awalnya mau balas dendam pada Wang Hao. Namun sebagai pemimpin fraksi, Paviliun Pedang berencana untuk memindahkan naga tersebut ke sebuah tempat yang nggak ada orang di sananya. 既然无法将他制服，那就把他传送到一个没有人的。那巨灵蛟做我们剑阁身为众派之首。 Paviliun Pedang tiba-tiba mulai mengaktifkan formasi teleportasi sehingga mengganggu formasi pengurung milik Wang Hao dan Wang Hao ikut terhisap formasi teleportasi tersebut bersama sang naga. 是谁开启了传送阵？ 也忒混了，真帮倒忙！ Di sini Wang Hao dan Jin Zhisan bingung kemana mereka dipindahkan, tapi Wang Hao tiba-tiba merasakan aura aneh di sekitarnya. 这两股灵气好古怪，这是哪？
Seharusnya segel pengurung milik Wang Hao cukup kuat untuk menyegel naga tersebut, tapi ternyata ketika dulu disegel sang naga akan bertransformasi, sehingga kekuatannya tiba-tiba meningkat setara Raja Sainpil dan muncul sebuah tanduk di kepalanya. 出入圣王，哎呀，该死！ Wang Hao merilis teknik guntur surgawi bentuk kedua yakni kolam guntur, namun gak sedikit pun melukai sang naga dan justru Wang Hao terkena racun dari naga tersebut. 胳膊已经没有知觉了。啊，你中毒了！ Jika terus dipaksakan bertarung, racun di dalam tubuh Wang Hao akan dengan sangat cepat menyebarnya. Beruntung tiba-tiba ada seorang wanita cantik membantu Wang Hao. Ketika wanita tersebut bertarung melawan sang naga dengan atribut esnya, Jin Zishan meminta Wang Hao untuk memanfaatkan situasi ini, mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. 正好，啊，天后血泊第一层。快把你体内的毒先逼出来吧！ Walaupun sulit Wang Hao bisa mengeluarkan racun di dalam tubuhnya, terungkap wanita tersebut berada di ranah mansion puncak ilahi, tapi masih terlihat kesulitan melawan sang naga. Pada akhirnya, dengan serangan gabungan mereka, Wang Hao bisa mengalahkan naga tersebut. 挡不住了！逆风斩，神雷九变第3式，惊雷斩。 Naga tersebut mengeluarkan esensi air spiritual tertinggi. Pada awalnya mau diberikan pada sang wanita tersebut, namun dia menolaknya dan tiba-tiba... 这个我不需要，没什么泄不泄的。姑娘，小心！ Karena sisa-sisa kesadaran naga roh yang berada di otaknya, wanita tersebut terkena racun mematikan sangat banyak di dalam tubuhnya. Gak terasa, udah 2 jam berlalu, Wang Hao masih mencoba untuk menyelamatkan sang wanita tersebut. 你歇歇吧，你得了2个时辰的毒了，我还能再坚持。灵力再多也经不起这样消耗呀。 Lalu kita diperlihatkan ilusi masa lalu dari sang wanita berjalan di tengah gurun salju mencari kedua orang tuanya dan tiba-tiba muncul sosok Wang Hao di sana. 这样就不冷了。 Ketika semua orang tertidur, akhirnya wanita ini sadar dari fase kritisnya. Pada awalnya dia mengira Jin Zishan lah yang telah menyelamatkannya. Tapi ternyata itu semua karena Wang Hao hampir merenggut setengah nyawanya demi menyelamatkan wanita tersebut. Sang wanita ini gak menyangka walaupun kultivasi Wang Hao sangat jauh dari dirinya, tapi masih bisa mengeluarkan racun-racun tersebut. Bahkan dia pun gak bisa mengeluarkan racun itu sendiri. Dan ini terjadi pertama kalinya pada Wang Hao, ketika dia merasa deg-degan tatkala memandang sesosok wanita cantik di depannya. 那只凌霄妖丹的毒，连我也不能解除。 Cerita berlanjut ketika Wang Hao akhirnya telah bangun dari tidurnya. Terungkap wanita tersebut bernama Yuxu. Karena telah berhari-hari pingsan, Wang Hao berencana untuk membuatkan ikan bakar untuknya. 优秀姑娘，你睡了几日，应该饿了吧？既然这样，那我请你吃烤鱼吧。我不饿。 Yuxu nggak mengetahui apa itu ikan bakar karena setiap harinya dia memakan bunga roh, rumput roh, dan pil roh. Setelah itu Jin Zishan dan Wang Hao menangkap beberapa ikan. 那你今天可得多尝尝。我堂堂万年金龙，居然还得亲自捞鱼了。 荒无人烟的小岛上，鱼儿倒是很肥美。 Tiba-tiba Wang Hao merasakan getaran yang cukup kuat. Ternyata Nona Yuxu diminta untuk membuat api unggun namun menggunakan kekuatan spiritualnya. Lalu Wang Hao mulai membakar ikan tangkapannya tadi. 尝尝看。
Saking enaknya Yuxu menghabiskan hampir semua ikan yang dibuat Wang Hao, lalu mereka berburu makanan yang lain yakni babi hutan. Wang Hao dan Yuxu melihat keindahan di sana yang mungkin terisolasi dari benua Donghuang. Sayangnya Wang Hao nggak bisa menunjukkan keindahan ini pada Muyang dan Youqian. Wang Hao bisa kembali jika kekuatan spiritual milik Yuxu telah pulih dan menggunakan formasi teleportasi. 好美啊！不知什么时候才能回去。我用传送阵送你回去。别担心，等我灵力恢复了。 Sementara itu, pavilion pedang di blacklist dari seluruh toko yang dikelola keluarga Youqian. Muyang juga nggak segan-segan untuk menghajar mereka. Pavilion pedang yang telah memindahkan Wang Hao bersama naga roh raksasa. 后阳不之物，皆不卖剑阁之人，阁之人一次。 Murid pavilion pedang menawarkan uang pada Youqian demi keselamatannya. Seperti yang kita tahu, Youqian adalah pewaris keluarga Tai yang hartanya nggak main-main. Youqian tanpa ragu membunuh murid pavilion pedang tersebut. Dia bertanya-tanya di mana Wang Hao karena dengan peta formasi 3000 kipasnya pun nggak bisa mendeteksi keberadaan Wang Hao. 王浩，你到底在哪儿受苦？3000番花演化的阵图都测不出你的位置。 Sementara itu, Jin Sisan tiba-tiba menemui Wang Hao dan berucap seolah-olah Yuxu sedang dalam bahaya. 出事了！王好，本楼爷可就帮你到这儿了，你可得好好把握哟。 Ternyata Yuxu sedang membersihkan diri. Terungkap kekuatan spiritualnya telah lama pulih, namun dia nggak ingin Wang Hao pergi meninggalkannya. Tiba-tiba Wang Hao datang dan setibanya di sana, sadar dia telah ditipu oleh Jin Sisan. 有雪姑娘，你对不起，我不知道你在洗澡。金13说你有危险，所以我。王浩，你怎么来了？金13，你个王八蛋，敢坑我！ Jin Sisan merasa Wang Hao akan berterima kasih padanya karena melihat wanita cantik sedang mandi. Yuxu berucap akan segera pergi dari tempat tersebut. 我要离开了。对不起。是门之命吗？ Akhirnya Yuxu mengakui kekuatan spiritualnya telah lama pulih, namun dia nggak ingin Wang Hao pergi karena ikan bakar buatan Wang Hao sangatlah enak. Setelah meminta Wang Hao untuk membuatkan ikan bakar lagi, keesokan harinya Yuxu menggunakan formasi teleportasi. 那个传送阵会送你回到一开始你来的地方。 Wang Hao memberikan boneka kayu buatannya dan berharap bisa bertemu kembali dengan Yuxu. Sementara itu Yuxu memberikan bulu kristal Phoenix yang sangat berharga. 大美人肯定喜欢你，大美人居然笑得这么开心。这是风雨冰晶，送给你。哇，风雨冰晶可是至宝。 Jika suatu hari Wang Hao dalam bahaya, bisa pergi ke pavilion Tianyin untuk menemui Yuxu. Pavilion Tianyin memiliki kekuatan yang gak terduga. 王浩，你小子也太幸运了。 Sementara itu di tebing Giancao diperlihatkan Tuan Muda Yunsu yang sedang menangkap tikus iblis berbulu terbang. 不愧是少爷，连这么难抓的飞灵妖鼠都能抓到，那是。 Namun alangkah terkejutnya Yunsu tatkala melihat sosok Wang Hao yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pada awalnya dia mengira Wang Hao adalah hantu. Padahal Wang Hao masih hidup dan telah mengalahkan naga roh raksasa. 我们不是鬼。不是我，你难道没被巨灵蛟吃了？那条小蛇早被我们杀了。 Wang Hao langsung menanyakan kedua temannya yakni Muyang dan Youqian. Terungkap Muyang telah menghajar murid-murid dari pavilion pedang sementara Youqian telah menghancurkan bisnis yang telah dikelola pavilion pedang. 他俩可不得了。 他们现在在哪？ Murid-murid pavilion pedang terus-menerus menyerang pavilion Wandan milik Youqian. Bahkan dia meminta seluruh pendekar yang ada untuk membunuh Youqian saat itu juga dengan menawarkan sejumlah uang dan bisa bergabung dengan pavilion pedangnya. 得100两黄金，秘籍认取。
你们这些小喽啰就由我来解决。 Tapi tiba-tiba Wang Hao muncul, dia nggak akan membiarkan siapapun melukai saudaranya, yakni Yao Qian. 要吞了吗？王浩，你可回来了。哎呀，累死我了！这些喽啰就交给你了啊！惹我兄弟，不可饶恕。 Wang Hao telah membunuh naga roh raksasa dan mendapatkan esensi air spiritual tertinggi. Hal tersebut memicu keinginan para pendekar yang lain untuk menyerang Wang Hao saat itu juga. Tapi tiba-tiba kepala keluarga Mu datang mengingatkan mereka. Ujian kota Yusui akan segera berakhir dalam 12 jam. 我只是想提醒你们，半日试炼就结束了，就剩半日了，机不可失啊！ Siapapun yang memegang esensi roh akan menjadi pemenangnya dan esensi roh tersebut ada di tangan Wang Hao saat ini. Tiba-tiba Yao Qian mengadakan kompetisi arena 1 lawan 1. Siapapun yang bisa mengalahkan Wang Hao akan mendapatkan esensi roh tersebut. Apalagi Wang Hao baru aja bertarung melawan naga roh raksasa. 不过王兄刚刚大，肯定损耗极大，谁赢了王浩，灵水金魄就归谁。 Semua orang setuju walaupun biaya pendaftarannya 10.000 tael emas, tapi ada begitu banyak yang mendaftar ke turnamen tersebut. Dan lawan Wang Hao semua hampir berada di ranah lautan Qi tingkat puncak. Namun Wang Hao hanya berada di ranah lautan Qi tingkat ketiga. 那你试试看。雷旋杀！发生什么了？怎么回事？ Namun Wang Hao bisa mengalahkan mereka semua hanya menggunakan satu gerakan aja. 不过一许，王浩的实力怎么增长得这么快？可惜报名费才1万两黄金。不过瘾，还有谁？开天掌！ Semua lawannya kalah menggunakan satu gerakan aja. Bahkan ranah mansion ilahi seperti Yao Qian pun harus berhati-hati bila melawan Wang Hao. Sementara itu ada seorang pendekar merasa tertipu dengan biaya pendaftarannya yakni 10.000 tael emas. 还有1个时辰，大家抓紧时间啊，别浪费机缘啊！我呸！我信你个邪！王浩和巨灵交大战，肯定有内伤呢。 我才会花1万两黄金来挑战。 Akhirnya muncul Kang Rofei, orang yang telah memimpin murid pavilion pedang menggunakan formasi teleportasi pada Wang Hao sebelumnya. 他们居然真的敢来了！来呀！ Cerita berlanjut ketika pertarungan udah dibuka antara Wang Hao melawan murid-murid pavilion pedang. Banyak orang yang memasang taruhan di kubu pavilion pedang sebagai sekte nomor 1 di bidang ilmu pedang benua, Dong Huang. 王浩打了半天，早就疲惫不堪了。 Lalu tiba-tiba Yao Qian memberikan pil suci untuk mengembalikan stamina Wang Hao yang udah terkuras hampir habis. Pertarungan dimulai tatkala murid pavilion pedang ini mulai menyerang. Namun Wang Hao bertarung sambil bermeditasi untuk mengembalikan kekuatannya. 好霸道的灵力！王浩也没打算跑，这人还真会多此一举。 Wang Hao masih berkultivasi, tiba-tiba murid pavilion pedang merilis bentuk ke-6 teknik pedang Ascension. Teknik tersebut mengurung Wang Hao, tapi dengan kekuatan pedang Wuchen-nya, Wang Hao bisa mengembalikan semua serangan murid pavilion pedang tersebut. 上旋剑旋最出世，火云剑，这下王浩可就是待宰的羔羊。独尘剑。 Dengan kalahnya murid dari pavilion pedang ini, Yao Qian berhasil meraup keuntungan yang gak sedikit. Wang Hao berucap pavilion pedang terkenal dengan teknik pedang terkuat di benua Dong Huang. Tapi benar-benar gak sekuat yang terdengarnya. Sementara itu, murid pavilion pedang mengklaim bahwa pedang Wuchen adalah pusaka milik pavilion pedang yang dulu dicuri oleh Wang Wentian, ayah Wang Hao.
这无尘剑本就是我剑阁的法器。这是无尘剑，这 Murid dari Pavilion Pedang meminta Wang Hao untuk menyerahkan pedang Wuchen, esensi roh air spiritual, dan menghancurkan benih roh spiritualnya. Kalau nggak, mereka akan membunuh Wang Hao saat itu juga. 这剑阁的人怎么都只会说这一句话呀？否则就杀了我们。 Namun Wang Hao berucap pedang Wuchen adalah pusaka milik keluarganya, jadi lebih baik bertemu Master Pavilion Pedang untuk memperjelas semuanya. Apalagi rahasia besar seperti ini, gak mungkin bisa diketahui murid rendahan di sekte Pavilion Pedang. 实力本就不俗，我们能赢吗？我们兄弟几个，今日就替师祖清理门户。是。 Tiba-tiba murid Pavilion Pedang merilis teknik formasi 10.000 pedang penembus jantung. Namun gak disangka muncul Zhou-san dengan sekali pukulannya mampu menghancurkan formasi tersebut. 大哥，你终于回来了！张师妹，万箭穿心阵碎了。 Zhou-san datang dengan armor baru dan berada di ranah lautan Qi tingkat kelima. Di sana juga ada kakek Wubai. Youqian meminta kakek Wubai sesuatu untuk dirinya karena melihat armor yang digunakan oleh Zhou-san. Ternyata dengan seluruh kekuatan yang dimiliki kakek Wubai sekalipun, gak bisa menggores sedikit pun armor milik Zhou-san tersebut. 你有了好东西，怎么光给他，忘了徒弟我呢？以老夫的功力，竟然连个划痕都留不下。这盔甲，连我都看不出门路。这盔甲坚若磐石， Ternyata armor tersebut pemberian Paman Zhou yang pastinya bukan dari benua Donghuang ini. Murid Pavilion Pedang meminta Zhou-san untuk gak ikut campur urusan mereka. Namun mereka gak mengetahui Zhou-san adalah bawahan langsung Wang Hao sejak dia kecil. 这是剑阁的私事，少爷的事就是我的事。 Pertarungan kembali dimulai hanya mengandalkan tubuh fisik yang sangat kuat Zhou-san bisa menghentikan semua pedang-pedang musuhnya. 他的肉身竟然能抵御剑士的剑。 Formasi pembunuh 6 pilar dirilis murid Pavilion Pedang. Hanya mengandalkan tombak iblis Zhou-san bisa menghancurkan formasi tersebut. Wang Hao meminta menyerahkan pertarungan ini padanya ketika Kang Ruofei muncul. Pada awalnya terlihat seorang pria mencoba untuk memasang taruhan pada Wang Hao berharap bisa mengembalikan kekalahannya. Namun karena bujuk rayu pelayan Youqian akhirnya, dia kembali memasang taruhan untuk murid Pavilion Pedang. 灵蛇剑，康若飞号称灵蛇清君。对呀，一个散修这么大剑阁。 Kang Ruofei tiba-tiba menyerang menggunakan pedang ular miliknya. Bahkan dia udah bisa menggunakan niat pedang itu sendiri tatkala sesosok ular raksasa muncul di sekitarnya. 这小子有点东西啊！哎呀，花架子而已，没事。 Wang Hao berhasil menyerang ular tersebut dan menaikinya. Namun Kang Ruofei tiba-tiba menggunakan teknik pedang ular roh untuk masuk ke dalam tanah. 灵蛇剑诀，稳定。这玩意儿大不省力。 Wang Hao langsung menggunakan teknik 7 bayangan pembunuh dan berhasil menghancurkan pedang ular milik Kang Ruofei. Tapi ternyata masih ada satu pedang ular yang gak terlihat menyerang Wang Hao dan berhasil melukai pipinya. Menggunakan teknik mata langit, Wang Hao bisa mengetahui lokasi pedang tersebut. Namun dia berucap karena pedang ular mengandung bau darah Wang Hao sebelumnya. Jadi pedang tersebut bisa Wang Hao ketahui. 剑虽无形无气，无法感知，我的灵蛇剑无形无气，怎么可能被你抓住？但气味可以，沾上了你的血。 Murid-murid Pavilion Pedang terlihat biasa aja di hadapan orang-orang ketika mereka semua dikalahkan oleh Wang Hao.
Bahkan Wang Hao berani menantang Master Pavilion Pedang untuk bertarung dengannya. Sementara itu, Youqian berhasil meraup keuntungan yang gak sedikit dari turnamen tersebut. 剪得不错，赏你了。 Karena nggak ada orang lagi yang berani menantang Wang Hao, akhirnya Wang Hao telah dinobatkan sebagai peringkat pertama di kompetisi kota Heisui. Pada malam harinya, Youqian mengadakan pesta makan malam karena dirinya telah mendapatkan keuntungan 60% dari seluruh kekayaan yang dimiliki kota Heisui. 相当于整个黑水城财富的60%吧。接下来就是东荒大天武术院的名画参加吧。 Kakek Wubai meminta Wang Hao menggunakan nama Pavilion Dongseng di konferensi Donghuang nanti. Terungkap pavilion ini sudah lama musnah, ucap Jin Sisan. Belum musnah, hanya saja nggak ada satu orang pun yang berada di sekte Pavilion Dongseng tersebut. 什么血债？ 只不过现在宗门没人而已。 Wang Hao nggak mempermasalahkan dia menggunakan nama Pavilion Dongseng. Lalu Wang Hao bertanya pada Guru Wubai maksud dia menggunakan nama tersebut. Ternyata Guru Wubai juga hanya diberi perintah langsung oleh Pamanjou yang pastinya demi kebaikan Wang Hao sendiri. Kakek Wubai dulu pernah bertarung melawan Pamanjou dan kalah. Lalu dia mulai mengikuti Pamanjou. 定是为了你好。您是周伯的人，天与周伯一战后，便追随于他。 我明白了。 Sementara itu, murid-murid dari Pavilion Pedang berencana nggak pulang ke sektenya karena pedang mereka telah hancur. Namun Kang Ruofei bersikeras harus melaporkan ini semua pada sektenya. Tiba-tiba muncul senior Qi Tiandao menggunakan topeng dan tiruan pedang Wuchen membantai murid-murid Pavilion Pedang dan hanya menyisakan satu orang yakni Kang Ruofei. 惦记我的无尘剑，找死！啊，这狗贼竟然要赶尽杀绝！我得赶紧回去告诉师叔。 Cerita berlanjut ketika Wang Hao dan yang lainnya baru aja kembali ke Akademi Tianwu. Di sini Wang Hao mencoba untuk memurnikan bulu pinik es dengan tungku harimau dan naga, namun selalu gagal. 冰晶的韩性竟然连龙虎鼎都压制不住！别跑！ Ternyata bulu pinik es tersebut udah membangunkan kesadaran spiritualnya sendiri, tapi anehnya dia selalu terbang mengelilingi Wang Hao. Sepertinya ada sesuatu yang berada di dalam tubuh Wang Hao menarik perhatiannya. 不该用龙虎鼎，一定是你身上有什么东西吸引了他，还不如卖了，致寒之物我换几个九品丹药吃吃。这种致寒之物炼化不了也好。 Ternyata bulu Phoenix es tersebut tertarik pada pedang Wuchen milik Wang Hao ketika keduanya beresonansi. Energi dingin dari pedang Wuchen meledak dan pedang Wuchen pun gak terkendali. 停！ 法了，无尘剑失主了！ Pedang Wuchen menunjukkan wujud aslinya dan menganggap Wang Hao sebagai tuannya sendiri. Setelah digabungkan dengan jiwa es Phoenix, kekuatan jiwa es di dalamnya semakin kuat. Karena bergabung dengan hati Wang Hao juga melahirkan pedang roh di dalamnya. 而且这剑跟你吸肯定能孕育出剑灵。 这还差不多。 Sementara itu, Youqian melepaskan segel yang selama ini mengunci ranah kultivasinya yang sebenarnya, yakni ranah Raja Sain. 少爷，为何今日突然解开封印？久违了，圣王镜。 这要是被泰森爷发现， Alasannya karena Youqian ingin mengambil kembali harta kekuasaannya di keluarga Tai. Di sisi lain, Wang Hao dan yang lain sedang menunggu Youqian menuju konferensi Donghuang. Tiba-tiba, Youqian muncul ranah kultivasi Raja Sain membuat Jin Sisan terkejut melihatnya. Dengan ranah kultivasi Youqian saat ini, gak ada satu orang pun yang berani mencari-cari kesalahannya di seluruh benua Donghuang. 圣王镜。 以太兄现在的修为，整个东荒怕是没人敢找你的茬吧？王浩，这小子果然隐藏了修为，用这么大阵仗，就不怕别人来找茬吗？
Youqian beralasan dia menunjukkan keterampilannya demi memberi muka pada pavilion Dongseng. Konferensi Donghuang memaksa Youqian mengeluarkan seluruh kekuatannya, karena pastinya akan dihadiri oleh para kultivator jenius dari 4 benua. 东荒大会可是汇聚了4大陆的所有天骄，这可不像是你的风格。王兄别多想啊。罢了，我就是凑热闹。 Sementara itu, Mu Yang gak diizinkan pergi ke konferensi Donghuang bersama Wang Hao dan yang lainnya, karena mereka mewakili nama pavilion Dongseng. Sementara itu, Mu Yang diizinkan pergi ke sana mewakili nama negara Chu oleh kakeknya bersama senior Qi Tiandao. 妹，别来无恙，代表楚国前去碰碰运气。 Kakek Zhuo menjelaskan Qi Tiandao telah berubah, apalagi karena Qi Tiandao telah menyembuhkan luka yang dideritanya karena diserang ras iblis. Namun Mu Yang masih belum mempercayainya dan tiba-tiba... 这伤也是他治好的，你不可。这一刀是我该受的。朱院长，不要怪罪师妹，请师妹给我一个改过自新的机会。 Sementara itu, pavilion pedang diperlihatkan Dugu Yuying karena Ruo Fei melaporkan bahwa murid-murid dari pavilion pedang telah dibantai oleh Wang Hao karena mempermalukan nama pavilion pedang. Kang Ruo Fei dibunuh oleh guru besar yakni Lin Aotian yang meminta Dugu Yuying gak memberi belas kasih pada Wang Hao di konferensi Donghuang nantinya. 后如果你手下留情，心慈手软，师尊恕罪。 就休怪本尊无情了。 Sementara itu, Wang Hao berucap dia merasa Zhou Shan harus selalu melindungi dirinya sejak kecil. Karena dulu setiap kali pelayan Wang datang untuk menindas Zhou Shan yang mengalahkan mereka semua. Namun Zhou Shan merasa kalau itu udah menjadi kewajibannya. 少爷，那是我应该做的。我每天都在想，我的父母是什么样。 Zhou Shan dan Wang Hao memiliki nasib yang sama, yakni gak mengetahui kedua orang tua mereka. Zhou Shan menceritakan awal pertemuan dia dengan Wang Hao ketika hujan deras Paman Zhou dipenuhi luka-luka, memeluk Wang Hao kecil yang sedang terluka. 你有周伯，我到现在都还记得天下了很大的雨，周伯浑身是伤，记得第一次见你时的样子呢。那个时候周伯总是抱着你嘟囔。 Melihat kondisi Wang Hao kecil bisa hidup aja udah baik, namun Wang Hao bertekad akan mencapai titik tertinggi puncak seni bela diri. Gak berselang lama, Youqian akhirnya muncul juga setelah sedari tadi menguping pembicaraan Wang Hao dan Zhou Shan. 来吗？你终于肯出来了。嘿嘿。 Sementara itu, kepala cabang keluarga Taiju Youlai mendapatkan kabar bahwa Youqian telah keluar dari negara Chu. Selama 3 tahun ini Youqian selalu mengawasinya, tapi tiba-tiba... 他有钱盯了我整整3年。朱有来，给我滚出来！真的是你太有钱？躲了我3年，你是属鼠的吗？放肆的东西！ Zhu Youlai dihajar karena berani memanggil nama asli Youqian sebagai patriark muda. Ternyata Youqian udah mengetahui perilaku korupsi yang dilakukannya selama ini. Bahkan Youqian memiliki bukti yang sangat kuat dari kasus korupsi tersebut. 需要我跟你详细说一下？一个太有钱，居然查得那么清楚。 Zhu Youlai memanggil pengawal pribadinya untuk membunuh Youqian saat itu juga. Wang Hao dan Youqian memiliki nasib yang sama, ada begitu banyak orang mencoba untuk membunuh mereka. Terungkap para pembunuh tersebut disewa Zhu Youlai dari organisasi pembunuh kegelapan. 今日便是你的死期。王浩，咱们彼此彼此好吧？几只气海境巅峰的看门狗而已。这些是我从暗潮花高价骗来的杀手。 Namun walaupun ada jumlah yang cukup banyak, Zhou Shan bisa mengalahkan mereka semua seorang diri. 少族长饶命啊！
Youqian mengampuni Zhu Yolai karena dia masih memiliki anak dan istri di rumahnya. Jadi sejak lahir Youqian oleh neneknya telah dinobatkan sebagai pewaris keluarga Tai. Itu sebabnya dia lari ke benua Donghuang demi keselamatannya. Kedua orang tua Youqian tewas karena perseteruan keluarga. Jadi nenek Youqian mengirimnya ke benua Donghuang demi menyelamatkan nyawa Tai Youqian. 差不多吧。你知道，我父母在家族内斗中被杀。那今天的事，就算是你对太家的宣战了。祖母为了护着我，将我送到东荒。 Youqian meminta Wang Hao untuk bekerja sama karena tujuannya yang mencapai puncak tertinggi seni bela diri dan Youqian ingin mencapai puncak kekayaan di seluruh dunia. 那我的梦想就是坐在财富的顶点。那还用说吗？当然。 Harta kekayaan milik Youqian pribadi bisa membeli setengah dari negara Chu. Namun jika harta kekayaan milik seluruh keluarga Tai bahkan bisa membeli 100 benua Donghuang. Lalu Wang Hao melihat kipas yang selalu dibawa oleh Youqian. Tanpa disengaja beresonansi dengan benih roh kekacauan dan menunjukkan wujud asli dari kipas tersebut. 这才是太家至宝千机扇的本来面目。没想到历代千机扇内另有玄机。Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.